Permisi, saya mohon izin untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita pada pagi menjelang siang ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat siang adik-adik semuanya. Ini semester 1 ya? Semester 1 benar ya? Oke, semester 1 blok 3. Masih masuk blok 2 ini dok, modul 5. Masih blok 2. Oke, baik. Nah, jadi dulu saya dapat kesempatan untuk mengajarnya itu tentang, di blok 2 itu tentang peran sistem saraf dalam pernafasan. Tapi setelah beberapa kali evaluasi dari Prodi, kami memutuskan bahwa mata kuliah itu ditiadakan karena digabung dengan faal pernafasan. Jadi saya dapat kesempatan untuk memperkenalkan sistem saraf. Nah, jadi nanti kalian akan belajar lagi tentang anatomi dan fisiologi saraf itu di blok 6. Di blok 6 ya. Nah, jadi yang menjadi kesulitan selama bagi dokter anatomi dan fisiologi di blok 6 adalah tidak ada kesempatan, tidak ada lagi waktu, ya waktunya sudah padat banget. Jadi tidak ada lagi waktu untuk membagikan tentang overview atau memperkenalkan tentang sistem saraf secara keseluruhan, secara menyeluruh begitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk menjelaskan sistem saraf secara menyeluruh ya. Padahal sebenarnya segala yang terjadi di tubuh kita itu terjadi segala yang ada di sistem saraf. Segala yang ada di sistem saraf itu, segala yang ada di tubuh kita itu dikontrol oleh sistem saraf, gitu ya. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya mata kuliah ini bentuknya hanya kayak perkenalan, overview, biar kalian nggak enek gitu melihat saraf gitu ya. Jadi dulu zaman saya jadi mahasiswa, kami itu belajarnya kan saraf itu di anatomi dan fisiologi ya, dan itu mata kuliahnya itu panjang gitu. Jadi kami anatomi sistem saraf itu kami pelajari selama 6 bulan gitu ya. Jadi selama 6 bulan. Jadi kami dulu belajar anatomi itu 3 semester. 3 semester yang setiap minggu. Bentar deh, saya kayaknya harus pindah deh. Kami penuh sekali di rumah ini. Sebentar ya, saya cari tempat di. Dan nah mudah-mudahan nggak ada pengganggu habis ini. Jadi yang dimau saat ini, jadi karena kalau mempelajari saraf tanpa kita tahu awal dulu secara utuh sebenarnya saraf itu seperti apa, seringkali itu membuat kita seperti terseok-seok gitu. Ini apa sih gitu, membingungkan. Padahal sebenarnya kalau kita tahu secara utuh, kemudian kita lebih bisa untuk memahami dengan lebih mudah. Jadi kalian bisa tidak terlalu kayak ngapalin gitu. Jadi nggak perlu dihafalin gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi sistem saraf itu merupakan suatu kontrol ya, kontrol utama seperti saya bilang tadi, bahwa segala sesuatu yang di tubuh kita ini itu tidak bisa terjadi tanpa keterlibatan saraf gitu. Jadi semuanya, jadi master kontrolnya itu adalah sistem saraf. Kalau di komputer kayak CPU-nya gitu ya, komputer. Jadi pusat pikirnya itu ya saraf gitu, pusat kontrolnya. Dan juga jadi ada pusat kontrolnya, yaitu adalah otak kita.
Nah, kemudian ada sistem komunikasi. Ada sistem komunikasi di antara bagian-bagian dari tubuh kita ini yang saling berhubungan satu sama lain. Dan itu dikontrol oleh sistem saraf, ya. Nah, jadi ada 3 fungsi utama ya dari sistem saraf ini yang dia memang overlapping karena dia berkomunikasi satu sama lain ya di tubuh kita ini. Nah, yang pertama itu adalah reseptor sensori. Jadi tubuh kita itu punya fungsi sensor, punya fungsi juga dia motor ya, ada sensor, motor dan otonom sebenarnya gitu ya. Nah, tapi saya ingin menjelaskan, saya pakai sebenarnya ini adalah PowerPoint-nya Pearson Education ya. Karena setelah saya baca-baca dia bisa menggambarkan dengan baik bagaimana sih saraf itu bekerja gitu ya. Nah, jadi ada sistem sensor, kalian dengerin dulu. Nanti kita akan lihat tuh bagian-bagiannya. Setelah itu akan dibagi lagi ya, lebih distinct, lebih jelas gitu ya. Bahwa reseptor sensori ya, reseptor bayangkan. Jadi kalau belajar di kedokteran pasti kita harus tahu kata per katanya, sebenarnya itu jauh lebih mudah gitu kalau kalian tahu artinya. Nah, jadi reseptor sensori berarti ada suatu reseptor, berarti dia yang menerima reseptor ya kan? Dia penerima reseptor. Oke? Nah, reseptor itu penerima, ya. Reseptor sensori berarti penerima sensor. Jadi sensor itu pasti ada penerimanya. Namanya rasa. Rasa itu kan sesuatu yang datang dan kita datang pada kita. Gitu betul? Rasa. Rasa itu bukan sesuatu yang kita keluarkan. Rasa itu adalah persepsi kita atas apa yang terjadi di lingkungan kita. Itu rasa. Ya kan? Rasanya manis, rasanya sedih, rasanya senang, rasanya menakutkan, rasanya pahit, rasanya marah gitu. Jadi sesuatu yang sesuatu yang kita dapatkan dari luar. Baik itu dari luar tubuh kita maupun di dalam tubuh kita. Gitu, ya. Nah, rasa itu atau sensori tersebut ya, reseptor sensori itu membuat tubuh kita mampu memonitor perubahan gitu. Contohnya, kita tahu suhu panas. Suhu panas, di luar panas, kita pakai payung. Kita tahu dingin sehingga kita pakai jaket gitu. Kita tahu silau sehingga kita menutup mata gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa memonitor perubahan. Jadi contohnya reseptor kalau di dalam tubuh misalnya kandung kencingku penuh gitu. Kandung kencingku penuh ini. Kenapa? Karena dia nyesek, ada stretch ya, ada stretch otot. Wah, kandung kencingku penuh ini gitu. Atau misalnya kimia reseptor ya, kemoreseptor di tubuh kita bahwa oh glukosa kita menurun. Nah, gitu. Terus kita kelaparan. Nah, seperti itu ya. Oke, ya. Jadi dia nah, di si reseptor sensori ya, dia itu merubah stimulus. Jadi misalnya dipukul gitu kan. Pukul pop. Oke, kamu rasain tuh dipukul, sakit. Dia mengubah reseptor mekanik ini menjadi impuls. Oke, nanti kalian tahu apa itu impuls berikutnya. Jadi pok, ada reseptor tuh, sakit gitu. Reseptornya mekanik. Ada suatu mekanik yang memukul tubuh kita, kemudian ada rasa sakit gitu. Sakit tuh setelah dia nyampe tuh kan cepet banget ya nyampainya, ya kan. Jadi reseptor mekanik itu stimulus mekanik itu diubah oleh reseptor sensori di permukaan tubuh, dia menjadi impuls, ya. Nah, reseptor sensori ini mengumpulkan berbagai informasi menjadi satu input, ya. Jadi misalnya contohnya panas, udara panas banget.
Kita terasa udara panas. Oke, reseptor suhu. Mata kita melihat terik sekali. Oh, matahari sangat terik. Sehingga kita mengumpulkan informasi bahwa udara sangat panas karena matahari terik sekali. Maka kita tahu solusinya. Oke, aku pakai payung deh. Nah, gitu. Ya kan? Berikutnya, nah ini dia tadi, yang nomor 2 ini termasuk yang saya katakan tadi, memproses kemudian menginterpretasikan gitu. Oh iya, panas. Ini apa rasanya? Panas, suhu panas. Mata saya melihat itu silau. Oh panas karena matahari. Gitu ya. Kemudian ada motor outputnya. Ya, tadi itu, gua ambil payung, saya ambil payung, pakai payung deh. Atau misalnya pusing, silau. Silau karena, oh iya cahaya terik sekali. Saya tutup mata. Nah gitu, itu respon motor output. Ya. Atau misalnya saya masak nih, asik masak. Ih panas banget nih siku saya. Ternyata ada api nyala di sana. Nah gitu. Oh iya panas, ada panas. Saya lihat ada api, saya matikan apinya. Gitu. Oke? Begitu dia. Jadi ada sensor, ada penerimaan stimulus oleh reseptor, ada proses interpretasi, kemudian ada tindakan ya, tindakan oleh motor output. Nah, kemudian ini ada sentral. Jadi sistem saraf itu secara struktur kita bagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau central nervous system dan peripheral nervous system. Nah, nantinya untuk selanjutnya kalian harus, saya di sini lebih banyak menceritakan tentang terminologi yang kadang-kadang membingungkan ya. Kalian nanti kalau, jadi ada yang namanya peripheral nerve, ada yang namanya peripheral nervous system. Oke. Kalau peripheral nerve itu maksudnya itu saraf tepi. Saraf tepi itu noun, saraf ya, benda. Ya, satu benda namanya saraf tepi. Tapi kalau peripheral nervous system itu adalah sistem saraf. Sistem itu terdiri dari beberapa saraf. Kan gitu ya, sistem. Ya. Nah, sistem saraf, tadi kita belajar tentang overview sistem saraf atau nervous system, ya. Nah, dibagi menjadi 2. Nervous system dibagi menjadi 2, yaitu central nervous system dan peripheral nervous system. Oke? Sorry ya, saya ngajarin ini kayak anak TK ya, Dek ya. Nggak apa-apa ya, supaya kalian benar-benar paham sebenarnya itu apa. Kita membuat saraf itu mudah, gitu ya. Kita mau saraf itu mudah tuh, nggak susah, gitu ya. Karena kalau dulu saya menganggap saraf itu susah banget, pusing saya. Waktu S1 saya nggak ngerti saraf. Setelah mau spesialis saya baru mengerti saraf dengan baik. Oke, jadi ada central nervous system. Jadi itu secara struktur. Nanti kita bisa membagi lagi dia berdasarkan fungsinya. Oke, nah ini kita pembaginya berdasarkan strukturnya. Menurut struktur berarti bangunan, menurut strukturnya sistem saraf itu kita kelompokkan atau kita bagi menjadi 2, yaitu central nervous system dan peripheral nervous system. Oke, nah central nervous system atau bangunan dari sistem saraf sentral ini itu ada 2, yaitu otak dan spinal cord, brain dan spinal cord, ya. Gambarnya saya kok nggak ada ya. Nanti kalian cari ya gambarnya ya. Kalian tinggal ketikkan di googling lah, gampang. Saya tadi mau bikin gambarnya ribet banget, nggak sempat. Nah, jadi ada brain ya, ada brain dan ada apa namanya? Ada brain dan ada nervous system. Oke. Ya, ada brain dan ada nervous system. Oke. Ya, brain dan spinal cord, brain dan ada
spinal cord ya. Nah, jadi brain dan spinal cord ini terintegrasi ya, terintegrasi brain dan spinal cord. Nah, brain dan spinal cord ini terintegrasi menjadi suatu bagian dari nervous system yang dia itu menjadi pusat komennya, pusat perintahnya, gitu ya. Ya, jadi dia integrating dan juga commander center. Ya, oke. Berikutnya. Nah, sementara peripheral, jadi kalau brain itu Oke. Jadi kalau brain itu adalah semua yang ada di dalam tengkorak, itu brain ya, semua yang ada di tengkorak itu brain. Jadi terdiri dari otak besar ya, otak besar, kemudian batang otak ya. Itu pun otak besar itu kita bagi menjadi telencephalon dan diencephalon. Ya, sementara batang otak itu ada mesencephalon dan rhombencephalon. Ya, oke. Nah, jadi nanti akan kalian pelajari lagi di blok 6. Ya, oke. Nah, jadi itu sistem saraf pusat. Nah, sementara sistem brain itu yang di dalam intrakranial, ya, oke, terdiri dari telencephalon, diencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Sementara yang spinal cord itu adalah bangunan setelah batang otak, setelah medulla oblongata, ya. Medulla oblongata. Brainstem itu terbagi dari 3 bagian yang dikenal dengan mesencephalon, ya, pons, dan medulla oblongata. Mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Kalau yang saya katakan tadi, telencephalon, diencephalon, mesencephalon, rhombencephalon, ya, itu merupakan pembagian dari organ intrakranial berdasarkan embriologinya. Embriologinya itu berarti waktu bangunannya itu terbentuk, ya. Oke, itu berdasarkan embriologinya. Tapi kalau nama strukturnya sendiri ada korteks cerebri, ada diencephalon masih dipakai juga, terdiri dari talamus, globus pallidus gitu ya. Kemudian ada hipotalamus, ada pituitari ya. Kemudian di batang otak itu ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Sementara yang di medulla spinalis itu adalah di bawahnya di sini ya, di bawahnya tengkorak kita. Dia ada di dalam kanalis spinalis. Ya, dia ada di dalam kanalis spinalis. Nah, dalam kanalis spinalis ini medulla spinalis sama spinal cord itu sama ya. Spinal cord bahasa Inggrisnya, medulla spinalis bahasa Latinnya ya, medulla spinalis atau spinal cord. Dia terdiri dari kalau medulla spinalis terdiri dari bagian-bagian yaitu segmen servikal, kemudian torakal, lumbal, dan sakral. Ya, tapi sakral ini lumbal dan sakral di medulla spinalis itu dibentuk menjadi suatu konus. Konus itu berarti tabung ya. Jadi satu konus yang kita kenal dengan konus medularis. Ya, itu untuk yang medulla spinalis. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang peripheral nervous system ya, itu ya jadi semua peripheral nervous system adalah semua sistem saraf ya, semua sistem saraf atau bangunan-bangunan yang termasuk di dalam sistem saraf atau nervous system yang ada di luar central nervous system. Gitu.
Kalau tadi kita katakan bahwa central nervous system itu adalah brain, ya, brain dan spinal cord, oke, maka peripheral nervous system adalah semua saraf, ya, semua bangunan-bangunan saraf yang ada di luar dari central nervous system. Ya, dia itu dia terdiri dari suatu sistem persarafan yang merupakan perpanjangan dari saraf yang berasal dari otak dan spinal cord. Jadi dia keluar dari batang otak. Kalau dari otak nggak ada yang keluar. Oke, dari otak nggak ada. Ya, dari otak dia itu dibungkus oleh suatu bangunan pelindung yang kita kenal dengan meninges, yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu pia mater yang menempel pada parenkim otak, subarachnoid yang merupakan rongga antara pia mater dan dura mater, ya, pia mater dan dura mater yang berisi pembuluh darah yang memvaskularisasi otak. Sementara yang di luar paling luar adalah dura mater, ya. Jadi dia dap. Kalau dari luar ke dalam dia dap. Dura mater, arachnoid, pia mater. Itu dari luar, ya. Nah, peripheral nervous system itu merupakan extending dari central nervous system. Dia keluar melalui brainstem. Ya, keluar dari brainstem yaitu saraf-saraf kranial dan sisanya keluar dari spinal cord sebagai saraf spinalis. Oke? Dari otak itu turun, ya. Jadi kalian boleh nanti lihat gambarnya, ya, gambarnya. Dari otak, nanti kalian lihat gambar terus lihat PowerPoint ini, ya. Dari otak, ya, turun ke diencephalon, kemudian turun ke batang otak atau brainstem, ya. Kemudian untuk yang saraf kranialis dia akan keluar setinggi brainstem menjadi akar-akar saraf. Dia benar-benar seperti akar, ya, akar-akar saraf. Sementara untuk saraf spinal dia akan keluar melalui dari spinal cord sepanjang cervical sampai sakral. Ya. Situ dia. Nah, saraf tepi ini, ya, peripheral nerve itu yaitu dia menghubungkan seluruh bagian tubuh kita. Gitu. Jadi tubuh kita mulai dari kaki, tangan, semuanya itu segala informasi yang ada dari sensornya, dia itu akan masuk melalui medula spinalis atau spinal cord. Tubuh kita bawah ini, ya, tubuh kita mulai dari leher ke bawah, kepala juga sebagian yang di luar, bagian luar. Nah, informasi mengenainya itu akan masuk atau terintegrasi ke pusat melalui spinal cord. Ya. Dia akan masuk melalui bagian, jadi spinal cord itu kan dia ada bagian anterior, ada bagian posterior, ya. Jadi tubuh kita ini kalau kita depan itu anterior, kalau belakang itu posterior, ya kan? Luar lateral, sini medial. Oke? Ya. Kalau bagian yang ke arah kepala kita sebut rostral, ya, rostral namanya ke arah kepala, itu rostral. Kalau ke arah kaki namanya kaudal. Oke? Ke arah kepala kita sebut rostral, ke arah bawah kita sebut kaudal, ke arah samping lateral, ke arah depan medial. Mendekati tubuh disebut ventral. Ya. Depan pun disebut ventral. Gitu? Itu harus adik-adik bisa paham. Ya, anterior, ventral mirip sama tapi memiliki makna yang sedikit berbeda. Anterior jelas-jelas di depan, ventral itu lebih ke arah
bagian mendekati ke tubuh, bagian tubuh dekat gitu ya, itu ventral. Oke, nah jadi seluruh tubuh kita ini ya itu berhubungan ya. Tadi kan katanya bahwa sistem saraf itu dia itu yang reseptor sensori ya kan, reseptor sensori dia kan akan mengumpulkan, kemudian sistem saraf akan mengintegrasikan ya. Setelah dia mengintegrasikan, integrasi itu nantinya akan terkait, nanti kan di blok 6 akan belajar juga tentang memori. Nah, itu kenapa anak-anak itu nggak takut lihat api. Gitu. Dia nggak takut bahaya. Dia belum punya memori tentang sakit. Gitu. Ya, mungkin saja dilihat api dia pegang. Tapi sekali dia pegang bahwa api itu panas, ya kan? Api itu menyakitkan, maka dia cuma lihat aja dia tahu itu panas. Gitu. Oke, ya. Jadi sensori itu masuk, terintegrasi, kemudian dia diolah di otak kita. Yang sebagian akan tersisa menjadi memori. Oke. Lebih lagi berarti kita belajar bukan lagi tentang sensori saja, motorik saja, kemudian semua itu yang dari sensori itu akan kita simpan menjadi memori kita. Itulah yang namanya sistem belajar. Oke, nanti kan akan belajar sistem belajar di blok 6. Oke, nah, jadi saraf tepi ini ya menghubungkan seluruh bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Ya, untuk bagian tubuh kita di luar kepala tadi, saya bilang leher ke bawah dia masuk melalui informasi masuk melalui spinal cord. Sementara segala yang di kepala kita dan di dalamnya ya itu masuk melalui saraf kranial atau cranial nerve. Ya, cranial nerve itu ada 12. Cranial nerve itu ada 12. Oke. Dan nomor 1 dan nomor 2 itu adalah cranial nerve yang hanya memiliki fungsi sensorik. Nanti kalian belajar di blok 7 kalau enggak sama blok 6 juga. Blok 6 ya, ada namanya sensori khusus. Ya. Saraf 1 sama saraf 2 itu berperan dalam sensori khusus ya. Saraf 1 itu olfaktorius untuk penghidungan, saraf 2 itu optikus untuk penglihatan. Jadi dia dari organnya, reseptornya di organ, dia masuk ke otak kemudian menjadi persepsi di otak. Ya, persepsi pastinya kemudian terintegrasi, juga sisanya akan membentuk memori. Maka kita tahu bau kopi, kita tahu bau ini, bau ini. Tapi kalau nggak tahu masak, dia nggak tahu bedain bau apapun. Kan gitu. Kalau nggak pernah masak, kan kamu nggak tahu baunya kunyit kayak apa, baunya jahe kayak apa, nggak tahu lah. Pokoknya bau aja. Bau apa nggak tahu, bau aja pokoknya. Gitu, ya kan? Oke, lanjut lagi kita ya. Nah, ini dia. Jadi, ini otak. Ini, bentar ya. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan yang kuning ya. Yang kuning itu adalah central nervous system. Yang merah itu peripheral nervous system. Ya. Nah, bisa kita lihat bahwa seluruh tubuh kita itu ada hubungannya dengan central nervous system. Ya. Jadi itu ada brain sampai dia batas ini ya, ada spinal cord. Nah, itu spinal cord yang di bawah itu ada tulisannya spinal cord. Nah, di situ mulai batas spinal cord. Jadi kalau dia itu ya di sinilah dia. Nah, ini batasnya, ya. Yang di bawah itu sudah spinal cord, di bawah tanda merah. Jadi yang di atasnya itu adalah brainstem, ya, yang di bawahnya itu adalah spinal cord. Nah, sementara yang menjuntai ini
Nah, di sini, sorry, bukan menyutai. Inilah kok yang saya sebut tadi dengan konus medularis. Oke, konus medularis. Ya. Nah, nantinya di sini, ini nanti kalian mengenalnya dengan ya. Nanti kalian mengenal ini dengan setelah kalian belajar nanti lebih jauh, kalian akan mengenal bagian ini sebagai namanya cauda equina. Karena dia mirip dengan ekor kuda, ya. Yaitu kumpulan akar saraf spinal disebut dengan cauda equina. Bagian yang biru itu ujung dari medula spinalis disebut dengan conus medularis, ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Jadi apa sih itu gang? Jadi yang nerves itu adalah saraf tepi, itu yang saya bilang tadi. Nerve itu saraf tepi. Peripheral nerve system itu adalah sistem saraf tepi. Ya itu kan ada tulisan nerve ya, itu saraf tepi. Ada yang menyebutnya dengan peripheral nerve. Nah, ganglia itu adalah apa namanya? Badan sel. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Itu dulu. Oke. Nah, sensori ya. Jadi sensori itu input, motor itu output. Oke? Ya, apa yang kita rasa itu masuk. Masa apa yang kita rasa keluar? Kan enggak ya? Oke. Saya mengeluarkan karena saya keluarkan rasa pahit. Nah, enggak ya. Jadi saya merasakan pahit. Jadi kita rasakan masuk. Oke. Nah, sensori itu adalah afferent. Oke. Sensori itu adalah afferent, itu adalah input. Nantinya perjalanannya adalah ascendance. Oke? Ya, sensori itu namanya afferent karena saraf itu secara jalurnya kita sebut afferent dan efferent. Afferent itu affect, apa yang kita rasa. Motor itu efferent atau efek, apa yang kita lakukan. Oke? Maka apa yang kita rasa itu akan naik ke pusat, menjadi suatu laporan, menjadi afferent, menjadi suatu laporan. Maka perjalanannya kita sebut dengan ascending. Ya, ascending. Sementara motor itu efferent, efek, berarti apa yang kita lakukan, dia menjadi suatu command atau suatu perintah, maka kita sebut descending, ke bawah, perintah, descends. Oke? Nah, jadi sensori ini ya, dia membawa saraf membawa informasi ya, informasi yaitu informasi dari sistem saraf tepi ke saraf pusat. Sementara motor ya, dia itu membawa signal ya dari sistem saraf pusat ke otot dan glandula. Glandula atau kelenjar ya. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Mudah-mudahan paham semua ya, Dek ya. Ada yang nggak paham, saya kasih waktu untuk bertanya dong. Silakan. Langsung bersuara saja. Saya dok, gitu. Saya ini dok, gitu. Saya tunggu sampai 10 hitungan dalam hati saya. Kalau nggak ada yang ngomong, saya lanjutkan. Oke, dalam hati saya sudah sampai 10, berarti lanjut. Nah, jadi kita lanjutkan. Kita tadi belajar sensori dan motor. Tadi kan struktur ya, Dek. Tadi kita bicara tentang struktur. Central nervous system, peripheral nervous system. Sekarang kita bicara tentang fungsi. Bahwa ada fungsi sensorik, ada fungsi motorik. Gitu ya. Lupa saya tadi motongnya. Ada fungsi sensorik, ada fungsi motorik. Baik fungsi sensorik maupun motorik ini ada di dalam struktur periferal dan sentral. Gitu. Nah, tapi di periferal seringkali si motor dan sensor ini jalannya terpisah.
Walaupun pada beberapa nerve dia bersama-sama. Tapi dia bisa pada periferal dia sering bersama kok bisa. Bersama, walaupun pada beberapa nerve dia berpisah. Jadi ada nerve yang murni, nerve itu saraf tepi ya. Oke, saraf tepi, nerve. Ada nerve yang murni dia hanya motor saja, ada yang murni sensor saja, ya. Tapi ada yang bergabung. Ya, ada yang bergabung. Oke. Ini yang tidak pasang kamera kenapa ya? Silakan dipasang kameranya lah. Kok kalian nggak masang kamera? Kalian tidur-tidur kayak apa? Namanya nggak menghargai saya itu. Semua pasang kamera. Oke. Nanti nggak pasang kamera, saya coret, anggap nggak ada. Kalau kalian mau matikan kamera, kalau mau ke toilet, pamit sama saya. Oke. Saya kalau dipancing-pancing galaknya kambuh loh. Nah, saya sudah lama enggak galak-galak. Ini kok dipancing-pancing galak juga saya nanti. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Jadi nah, ini dia. Sensori dan motor itu ya, itu dibagi menurut regio atau bagian tubuh yang diinervasinya. Yang diinervasi artinya dipersarafinya, ya. Baik motor maupun sensor. Tubuh kita itu kita bagi menjadi dua ya, yaitu sebenarnya secara kesadaran. Ya, secara kesadaran dibagi menjadi dua, yaitu somatik dan visceral. Regiosomatik dan regiovisceral. Namun ada beberapa buku yang nggak setuju dengan somatik itu disandingkan dengan visceral, gitu. Ada buku yang mengatakan bahwa somatik itu disandingkan tuh dengan otonom, bukan dengan visceral. Karena beberapa organ visceral kita sebenarnya bisa juga kita empet gitu, kita atur gitu, ya kan? Contohnya bernafas gitu. Kita bisa kok nahan nafas kita gitu kan, dia di dalam gitu ya. Bronkus kita bisa kita kembangkan yuk gitu ya. Diafragma itu kan visceral, tapi diafragma bisa kita lebarkan, bisa kita kuncupkan gitu. Oke? Nah, jadi sebenarnya sih kalau saya juga lebih setuju dengan kalau regio memang somatik visceral, tapi kalau secara fungsi somatik dan otonom. Ya, tapi kita lanjutkan dulu. Nah, menurut regionya dia ada somatik. Somatik itu adalah bagian tubuh yang betul-betul kita sadari dan bisa kita kontrol. Dan kita bisa dengan exact bilang, oh itu di situ gitu. Misalnya itu di pundak saya rasanya seperti panas. Atau misalnya itu di ujung jari kanan saya kelingking rasanya ditusuk. Nah, gitu. Itu somatik. Jadi sesuatu yang kita sadari, kita tahu dia di mana, kita tahu rasanya apa, atau kita bisa kontrol dia gitu. Kita bisa tarik dia. Kalau dia sakit, kita bisa tarik gitu. Jadi somatik itu sesuatu yang bisa kita kontrol, ya. Sementara kalau visceral itu adalah sesuatu yang di dalam tubuh yang kita nggak bisa kontrol. Sesuatu yang di dalam tubuh itu kita nggak bisa kontrol. Ya contohnya kita mules, kita tidak bisa menghentikan mules kita, gitu. Ya, jadi misalnya peristaltik kita meningkat, kita nggak bisa tuh nyetop peristaltik kita nggak bisa. Atau misalnya denyut jantung kita kenceng banget gitu, kita deg-degan gitu. Nah, kita tidak bisa menghentikan atau membuat denyut jantung tuh calm down denyut jantung, nggak bisa. Kita nggak bisa begitu, ya. Jadi ya dia terjadi di luar dari kontrol kita, ya. Lebih banyak nanti kita menggunakannya sebagai
apa namanya, otonom ya. Nah, tapi memang kalau dia sensori itu penggunaan kata visceral yang tepat. Karena otonom tidak ada otonom sensori. Walaupun ada buku yang bilang, ada aferen otonom. Oke. Tapi ada yang buku bilang enggak, otonom enggak punya aferen. Aferen itu miliknya visceral, tapi dia bukan otonom. Karena otonom itu adalah suatu motorik sebenarnya. Motorik dia, kita sebut dengan otonom. Ya. Jadi kalau sensorik kita membaginya menjadi somatik dan visceral. Ya. Nah, somatik adalah sesuatu yang kita rasakan dengan kesadaran, kita tahu dia di mana, distinct, itu somatik sensor. Tapi kalau visceral ya adalah sesuatu yang di dalam tubuh ya, yang terdiri dari bisa baroreseptor, bisa kemoreseptor ya. Heat reseptor ada di luar. Baroreseptor biasanya baroreseptor terus kemoreseptor dan juga reseptor regang ya, reseptor regangan. Oke, jadi kayak tendon atau misalnya kayak reseptor regang itu kayak yang tadi kandung kemih ya. Jadi melar sakit tuh gitu ya, itu reseptor regang ya. Baru reseptor misalnya kadar oksigen sehingga kita nafas menjadi lebih cepat, nah itu baru reseptor. Atau misalnya tadi itu kemoseptor ya, kemoseptor misalnya glukosa yang menurun gitu ya. Oke, kemudian ada somatik motor dan visceral motor ya. Jadi tadi sensorik ya, jadi ada sensorik, somatosensorik, itu ada general somatic sense, ada touch, pain, vibration, pressure, temperatur, tadi yang ada di luar ya, ada proprioseptif, detect stretch. Jadi misalnya di tendon ya, proprioseptif itu tendon ya, dan di otot. Tapi ada stretch yang visceral juga, yang tadi untuk organ-organ yang otot-otot polos ya. Kemudian spatial somatic sense, hearing, balance, visual, smell ya. Jadi ini biasanya dia itu berhubungan dengan nervus cranialis ya. Hearing, balance itu nervus 8 atau vestibulocochlearis. Kemudian vision itu nervus 2. Kalau smell itu nervus 1 atau olfactorius. Visual itu opticus ya. Nah, sementara visceral sensory itu yang tadi saya bilang itu ya, general visceral sense, stretch, pain, temperature, nausea, hunger. Oke, kemudian special visceral sense itu vision. Ya, nah, somatic motor. Somatic motor itu adalah general somatic motor. Jadi sesuatu yang bisa jadi yang kita bergerak atas kehendak. Segala gerakan atas kehendak itu disebut dengan somatik ya, atau kita kenal juga dengan voluntary nervous system ya, voluntary nervous system atau somatik. Nah, somatik itu kan biasanya di luar otot-otot skeletal gitu ya, tapi ada satu organ di dalam tubuh kita yang juga bisa dikontrol, yaitu brachial. Jadi kalian belajar di pernafasan ya kemarin ya sudah ya, bahwa kita bisa menahan nafas kita. Kita bisa menghentikan nafas. Gitu bisa ya. Walaupun sebenarnya kontrol branchial itu tidak selalu kita sadari. Contohnya kita makan, kita kan tidak menutup tuh saluran nafas kita. Setiap kita makan, mengunyah, ngomong, untuk saluran nafas kita akan tertutup. Kan gitu, saat kita bernafas, untuk yang dia terbuka. Kan gitu ya. Nah, tapi dia bisa kita kontrol juga. Dia bisa otomatis, dia bisa kita kontrol ya. Oke, itu di pharyngeal arc. Ya, sementara visceral motor ya, dia meregulasi segala gerakan di otot-otot polos dan otot gitu ya, yang kita sebut dengan autonomic nervous system ya, atau dikenal juga dengan involuntary nervous system.
Oke, itu dia. Jadi kalau kita bagi ya, di sini ada namanya sensori, ada motor ya. Yang sensori itu ada somatik, ada visceral. Kalau yang motor ada somatik motor, branchial motor untuk yang faring ya. Kemudian ada yang otonom. Ya, jadi yang sensori, buku ini menganut yang sensori tidak disebut dengan otonom. Ya, sensori tidak termasuk otonom. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Saya hitung 10 dalam hati lagi. Kalau ada pertanyaan silakan dibuka mic-nya langsung. Ada ya, berarti kita lanjutkan. Ya, reviewnya kita lanjutkan. Nah, jadi sistem saraf itu terdiri dari sel-sel saraf yang membentuk jaringan saraf. Gitu, ya. Nah, sel-sel saraf ini itu dia terpack ya, adalah yang densely packed. Jadi dia itu terpaket atau terbentuk menjadi suatu paket yang sangat kompak gitu. Ya, dia kompak. Oke. Dan tersimpul. Dia kompak banget gitu. Ya. Nah, kalau dia di sistem saraf pusat itu ya, dia itu terdiri banyak neuroglianya. Jadi neuron, jadi jaringan saraf itu terdiri dari 2, yaitu neuron dan neuroglia atau support cell. Gitu ya, neuron dan neuroglia atau support cell. Nah, tapi glia ini kita dapati di sistem saraf pusat, bukan di sistem saraf tepi. Kalau di sistem saraf tepi, dia dilindungi oleh mielin, ya, atau selubung saraf. Oke, kalau di sistem saraf tepi, dia merupakan perpanjangan dari sel saraf atau neuron yang berasal dari pusat. Nanti dia yang berjalan adalah akson-aksonnya. Ya, akson itu dia berjalan dalam balutan, ada yang bermirin, ada yang tidak. Kemudian dia intertwined, ya, dia itu terpilin, terbungkus dengan sangat kompak menjadi suatu paket saraf, ya, menjadi suatu paket saraf atau suatu jalur. Maka saraf itu kalau kita lihat bendanya nanti kalau kalian praktikum dia akan tampak seperti tali putih, ya. Dia sangat dilindungi oleh mielin pembungkus ya yang tebal, ya. Oke, nah sel saraf itu atau neuron, sel saraf atau neuron itulah yang menghantarkan signal elektrik. Sementara support selnya itu ya atau glia itu tuh enggak berfungsi untuk menghantarkan impuls, ya. Dia tidak bisa menghantarkan signal elektrik gitu, ya. Jadi sel glia itu non excitable, jadi dia tidak ikut mengalami eksitasi. Fungsinya hanya untuk Fungsinya hanya untuk mendukung, melindungi dan membungkus dari neuron. Ya. Oke. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari jutaan neuron. Ya, sebagai struktur dasar dari suatu sistem saraf. Ya. Jadi
Apa sih sebenarnya fungsinya saraf itu ya? Fungsi saraf itu adalah menghantarkan impuls elektrik ya melalui membran plasma. Ya, jadi dia mengantarkan impuls elektrik. Oke? Nah, jadi impuls elektrik itu dihantarkan oleh serabut-serabut saraf ya sebagai suatu impuls dan juga kemudian nantinya di ujung dia akan menyebabkan suatu potensial aksi ya. Nah, karakter khususnya adalah saraf itu ya, serabut saraf itu dia hidupnya panjang, hidupnya panjang. Dia bisa mengalami apoptosis atau kematian oleh dirinya sendiri atau kematian terencana itu sesuai dengan usia, ya, degenerasi. Tapi dia bukan saraf yang bisa memperbaharui diri, bukan sel, bukan sel yang bisa memperbaharui dirinya atau meregenerasi dirinya dengan baik. Dulu katanya sel saraf itu nggak bisa regenerate, tapi kalau sekarang bisa gitu. Ternyata ditemukan dia bisa regenerate, tapi tidak seperti sel tubuh lainnya, regenerate-nya minimal hanya untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, jadi dia juga tidak bisa membelah diri gitu. Dia nggak bisa bermitosis. Sifat khususnya adalah dia tidak bisa bermitosis. Oke? Terus itu metabolisme juga sangat tinggi. Ya, karakteristik khususnya. Dia metabolisme sangat tinggi, maka kalau kita mengalami hipoksia, ya, maka tubuh kita akan mengatur sedemikian supaya oksigen yang tersisa di tubuh kita didahulukan untuk otak. Maka pada orang yang mengalami hipoksia itu nanti ujung-ujung jarinya akan dingin karena dia konstriksi, vasokonstriksi. Maka dia itu diutamakan untuk bagian tubuh yang membutuhkan metabolisme tinggi, yaitu otak dan jantung. Maka otot-ototnya akan dingin, akan putih. Makanya orang bilang, kok dia pucat gitu ya. Karena memang tubuh itu mengatur sedemikian sehingga oksigenasinya lebih ke pusat. Nah, ini dia neuron ya. Neuron jadi yang ini adalah ini badan sel ya. Terus ini aksonnya ya. Ini akson terminal. Oke, yang ini dendrit-dendritnya. Ya, yang itu dendrit-dendritnya. Oke. Nah, jadi di sini ini ada pembungkus saraf yang kelabu itu namanya mielin. Mielin itu dihasilkan oleh sel squam yang ungu ini. Ini kan ada ungu-ungu. Nah, itu sel squam. Sel squam itu penghasil mielin. Nah, kecepatan hantar suatu neuron ini belajar dengan kayak kabel. Dulu kalian belajar fisika kan? Kecepatan hantar ya atau velocity dari suatu gelombang akan ditentukan oleh diameter kabel, terus apalagi tahanan, ya tahanan. Semakin besar diameter, maka kecepatannya akan semakin baik. Semakin besar tahanan, maka kecepatannya akan semakin lambat. Gitu dulu ya. Ohmnya berapa, kan gitu ya. Terus itu, maka semakin tebal mielin, maka kecepatan hantarnya akan lebih baik. Terus kalian lihat ini ada celah, itu namanya nodus Ranvier. Nah, semakin banyak nodus Ranvier, maka semakin cepat hantarannya. Kenapa? Pada nodus Ranvier ini, impuls itu melompat. Pada akson yang bermielin, impuls itu merambat. Lebih cepat merambat apa melompat? Melompat, ya kan? Makin banyak nodus Ranvier, maka dia lebih cepat, ya. Ini banyak banget yang ke toilet ya. Lagi pada beser ya. Banyak minum ya. Banyak banget yang izin ke toilet.
Oke, kita lanjutkan ya. Tinggal dikit lagi. Oke, 5 menit lagi kita selesai lah ya. Oke. Berikutnya. Nah, apa sih yang terjadi? Proses apa sih yang terjadi di neuron ya? Pada neuron itu impuls saraf itu ya jadi generate initial segment of the axon ya. Jadi nerve impulse ya. Impuls saraf itu membangkit terjadi atau terbentuk pada segmen awal dari akson ya. Jadi dia akan contohnya ini ya. Nah, oke. Nanti dia itu akan berjalan sepanjang akson sini ya, berjalan sepanjang akson, kemudian berjalan sepanjang akson ya. Kemudian nanti dia sampai akson terminal. Oke. Nanti sampai di akson terminal dia akan berhubungan dengan neuron lain. Oke, nah nanti kita lihat. Nah, oke, conduct along itu kemudian nanti di akson terminal ya, dia akan melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter di mana hubungannya itu bisa sifatnya mengeksitasi ataupun menginhibisi. Eksitasi artinya membangkitkan, inhibisi artinya menghambat. Ya. Oke, kemudian nanti neuron lain akan menerima, kemudian meneruskan signal tersebut. Contohnya, ya, ini dia. Oke, nah kita bisa lihat bahwa nanti ini, nah, jadi nanti dia sinyal itu ke sana. Oke, ya. Kemudian di sini ada sinaps. Sinaps itu artinya hubungan antar sel, ya. Nah, dengan adanya impuls yang dihantarkan melalui akson, ya, suatu neuron, kemudian dia berhubungan dengan neuron lainnya. Saya sudah low battery. Nah, kemudian dia berhubungan dengan neuron lainnya. Nanti di sini akan terjadi perubahan dari permeabilitas sel, ya, terjadi perubahan permeabilitas sel akibat impuls dari si neuron yang sebelumnya. Nanti kemudian mereka punya komunikasi nih. Akhirnya permeabilitas sel yang ini postganglionik dia lebih permeabel. Masuklah nanti si ion-ion positif ke dalam sini. Kalau ion positif masuk, maka nanti muatan di dalam sel ini menjadi lebih positif. Kalau dia menjadi lebih positif dan cukup banyak, akhirnya terjadilah suatu impuls. Kemudian nanti dia akan diteruskan lagi ke sana. Nah, ini akan mengalami repolarisasi. Nanti sel positifnya akan keluar sehingga muatannya menjadi negatif lagi. Gitu, ya. Begitu kurang lebih. Nah, jadi fungsinya saraf adalah untuk menghantarkan impuls yang merupakan informasi tubuh, ya. Oke, tipe-tipe akson tipe-tipe sinapsis. Ya. Itu dia yang saya ceritakan tadi, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, jadi itulah gunanya fungsi saraf. Ya. Sistem saraf. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Permisi dokter, izin bertanya. Ya. Dokter, untuk bayi yang baru lahir dan juga orang dewasa seperti kami ini, kan sistem saraf tadi katanya tidak bermitosis ya dokter. Nah, untuk itu apakah panjang saraf seorang bayi dengan kita yang sebagai orang dewasa itu sama, dokter? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Jadi panjang saraf ya. Jadi dia tidak bermitosis setelah, jadi ada namanya fetal. Jadi dia nanti tidak bermitosis setelah dia mencapai dewasanya.
gitu. Jadi tidak ada regenerasi. Contohnya kalau sel otot itu kalau kita latih dia bermitosis, dia akan menjadi besar, kan gitu. Kalau saraf enggak, dia akan berkembang hanya sesuai usia, gitu. Nah, maka ada namanya neural tube. Nah, neural tube itu akan berkembang sesuai dengan usia. Maka nantinya usia sekian harusnya sel saraf itu inhibisinya sudah sampai sekian gitu. Nah, jadi misalnya contohnya usia hingga 1 tahun sel inhibisi itu belum berkembang dengan baik. Sehingga ada namanya refleks primitif, ya. Nah, refleks primitif itu artinya refleks yang masih kita temukan karena sistem sarafnya belum berkembang dengan sempurna memang tapi sesuai usia gitu. Jadi contohnya kalau misalnya pada anak-anak di saraf itu kan nanti akan ada belajar refleks patologis, refleks primitif. Pada anak-anak itu normal ditemukan. Tapi pada orang dewasa kalau itu ditemukan itu nggak normal gitu. Nah, jadi saraf itu berkembang sesuai usia, tidak bermitosis untuk pembaruan maksudnya. Gitu. Ya. Jadi dia tidak regenerasi. Bermitosis, tidak bermitosis untuk regenerasi. Oke, saya perbaikin. Makasih, Anin. Ya, tidak bermitosis untuk regenerasi. Oke? Terima kasih, dokter. Ya. Silakan pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain? Nanti saya ngitung lagi 10 dalam hati. Sudah? Oke. Cukup. Rizwan, paham nggak, Wan? Paham, dokter, paham. Paham tuh kayaknya paham tapi sebelum kuliah sama setelah kuliah pengetahuanmu tentang saraf beda nggak? Bertambah, dokter, bertambah. Ya. Apa sih yang kamu tahu sekarang habis kuliah? Tadi yang lebih utama yang saya tahu tuh terjadi pas hipo apa tadi itu? Yang tadi tuh, nah, ketika udara kita di dalam tubuh kita tuh berkurang, maka sistem saraf kita tuh mengirimkan terlebih dahulu ke otak. Nah, itu dokter, itu mantap sih menurut saya. Apa pemahaman yang kamu tahu sekarang? Oke. Kalau kamu saya minta menceritakan isi kuliah ini dalam bukan jadi yang saya minta bukan pendapatmu tentang kuliah ini, tapi apa yang kamu pahami, ya kan? Paling tidak 4 kalimat deh hal baru yang kamu ketahui setelah ikut kuliah. 4 kalimat. Tadi itu sistem sensori itu dibagi menjadi 2. Ada yang sentral sama yang perifer. Kalau perifer itu yang berada di otak dan juga di spinal cord yang warna kuning, dokter. Nah, kalau untuk yang perifer itu yang warna merah. Nah, kalau yang pasti yang kalau yang sentral itu kan yang kuning batasnya sampai leher tadi kalau seingat saya, dokter. Baru kan untuk yang spinal itu nanti juga bakalan dialirkan ke yang sentral. Itu yang saya tangkap sih, dokter. Oke. Spinal itu sentral apa perifer? Spinal cord itu sentral apa perifer? Sentral, dokter. Sentral. Bukan dialirkan berarti mereka berhubungan ya. Spinal cord sama otak itu berhubungan. Sebenarnya semua sistem saraf itu berhubungan mulai dari sentral sampai perifer. Gitu ya. Oke, baik, saya pilih lagi dong. Ayo siap-siap. Enak kan kuliah begini? Kan deg-deg-ser. Ini kan 4 kalimat kan yang kamu dapat dari kuliah kan? Tadi si Rizwan tadi bicara tentang sistem saraf sensorik. Oke. Oke, ini Ken cerita dong 4 kalimat aja Ken, jangan banyak-banyak. Baik dokter. Jadi yang saya dapat pertama sistem saraf itu kontrol utamanya itu sebagai kontrol saraf itu sebagai kontrol utama, terus tuh
sistem komunikasi juga antar bagian tubuh yang saling berhubungan. Terus itu fungsi utamanya itu tumpang tindih gitu atau overlapping. Dokter. Atau overlapping. Jadi itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah reseptor sensori. Reseptor itu kalau misalkan kita artikan itu kan penerima, berarti penerima sensori gitu. Jadi tubuh itu punya fungsi sensori dan punya fungsi sensori. Terus itu reseptor sensori itu dia merubah stimulus mekanik itu menjadi impuls, terus ngumpulin berbagai info gitulah menjadi impuls. Terus itu reseptor yang bisa kita rasakan kan rasa atau sensori itu ngebuat tubuh kita tuh mampu memonitor perubahan. Nah, perubahan itu ada yang dari luar sama ada yang dari dalam tubuh kita. Kalau yang dari luar tubuh kayak misalkan yang dokter bilang panas, yang kayak gitu-gitu. Terus tuh kalau misalkan dari dalam tubuh itu tuh kayak misalkan kayak kandung kemih penuh, terus kayak misalkan kekurangan glukosa, makanya kita tuh lapar ya kan, ya lapar. Terus yang kedua itu memproses sama menginterpretasikan, ya kan, menginterpretasikan itu tuh kayak contohnya kayak panas karena matahari gitu kalau nggak salah tadi. Terus yang ketiga itu respon motor outputnya. Jadi kalau respon motor outputnya itu sudah ada tindakan dari kitanya. Terus itu lagi ke dokter. Sudah cukup. Oke, yang terakhir dong. Yang terakhir dong siapa ya? Siapa yang enak dipilih ya? Siapa ye? Nanti ada yang namanya ini Nimade Maharani Indira Saputri. Kamu orang Bali? Iya, sekarang di Bali. Di mana? Nggak dengar, suaranya kecil banget. Di mana? Di Balikpapan. Kalau ngomong ininya tetap nih konsisten di sini tuh, ya. Oke. 4 kalimat. Terakhir nih, 4 kalimat dong ceritakan kuliah kita tadi. Ya baik dokter. Jadi menurut yang saya dapatkan dari kuliah dokter tadi itu sistem saraf itu kan fungsinya sebagai pusat kontrol dan juga berfungsi sebagai sistem komunikasi yang saling berhubungan satu sama lain kan. Terus 3 fungsinya itu yang udah jangan. Harus yang lain. Kan nasibnya yang paling terakhir itu menyedihkan. Semua udah diomongin temennya. Yang lain, ayo, pasti banyak yang tadi kita pelajarin. Ayo. Mungkin jenis-jenis dari jenis dari sistem saraf itu kan ada 2. Ada yang central nervous system sama central nervous system itu sistem saraf pusat. Terus yang kedua itu ada sistem saraf tepi. Nah, kalau sistem saraf pusat itu dia terdiri dari 2. Ada otak dan juga otak atau brain dan juga spinal cord atau medulla spinalis. Nah, di otak itu ada yang namanya brainstem, itu terdiri dari 3, ada namanya cephalon, ada pons, dan juga ada medulla oblongata. Terus yang di spinal cord atau di medulla spinalis itu terdiri dari 4. Yang pertama ada cervical, ada thoracal, ada lumbar, dan juga ada sakral. Mungkin seperti itu, dokter. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu tadi saya ada bagikan ke yang menghubungi saya tadi ada bagikan slide-nya, boleh dipelajarin ya lebih jelas. Nanti soal dari saya mungkin sekitar 5-8 saja sih. Ya. Oke, semuanya sih sekitar yang kita bicarakan saja. Baik, terima kasih untuk perhatiannya adik-adik. Selamat belajar, selamat beristirahat siang juga. Terima kasih, saya Liv ya.